Buat Anies dan buzzer, hutang itu dibayar, dan gak usah dibikin ribet. Penulis kadang kasihan dengan buzzer Anies yang asalnya menunggangi Prabowo, selalu mendapatkan jagoan yang susah dijual dalam pilpres. Apalagi sekarang kemungkinan lawannya Islam dan Jawa. Kalau pakai sara lagi maka bisa jadi malah senjata makan tuan. Mau jualan pembangunan cuma jis aja andalannya. Akhirnya yang digunakan adalah strategi playing victim ala Ratna Sarumpait. Mulai dari ketua relawan yang digebuki karena masalah hutang piutang, lalu mewek-mewek dicegal oleh oknum pemerintah, tapi nggak berani sebut nama. Lalu peristiwa ular kobra yang masih dibungkus rapih dan lain-lain. Lagi bingung-bingung menjual Anies dengan playing victim. Kini Anies malah ditagih hutang oleh Sandiaga Uno. Semakin memetlah pala kadrun-kadrun buzzer Anies. Sehingga untuk mengcounter isu ini terlihat kebodohan mereka dan alasan-alasan yang digunakan minim logika. Apa saja alasan goblok pendukung Anies itu? Yuk kita breakdown kuliti satu persatu. Pertama, katanya hutang 50 miliar itu sudah lunas karena Anies menang di 2017. Ini adalah alasan yang lucu. Sandiaga Uno itu pebisnis dan investor saham. Masa memberikan cuma 50 miliar asalkan Anies menang? Ya tentu tidak dong. Sebagai investor saham yang diinginkan Uno tentu keuntungan jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, buzzer Anies mengungkit sumbangan yang mereka berikan kepada Prabowo Sandi pada 2019 lalu. Ini adalah alasan orang bingung. Sehingga mereka tidak bisa membedakan antara hutang dan crowdfunding atau sumbangan. Yang namanya sumbangan itu kerelaan. Kalau orang sudah nyumbang tidak bisa minta balik. Beda dengan hutang. Hutang itu wajib diminta balik dan yang dihutangi wajib bayar. Bukannya lebih galak dari yang nagih. Paham dul? Makanya Trun jangan goblok-goblok amat. Kalau ada yang minta sumbangan dengan dalil agama atau politik macam Asiti dan Somad, jangan main kasih aja. Selanjutnya yang ketiga, katanya Prabowo berkhianat dan mereka tidak minta balik uang sumbangan. Maka hutang Anies dianggap lunas sebagai bentuk membayar pengkhianatan tersebut. Jujur ini adalah alasan yang paling jaka sembung bawa kolok. Kalau soal berkhianat dan intrik-intrik politik lainnya, itu biarlah menjadi urusan para politisi. Rakyat kan cukup mengamati. Kalau mau Indonesia dipegang oleh orang baik, maka jangan pilih orang yang menghalalkan segala cara. Kadang kita menginginkan Indonesia dipimpin oleh orang baik, tapi kita menyarankan politisi melakukan segala cara untuk menang, termasuk khianat berkhianat. Alasannya politik itu cair, tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Tapi kalau ini selalu dijadikan alasan maka jangan ngamuk kalau suatu saat politisi tersebut mengkhianati kita sebagai rakyat. Di Amerika dan negara demokrasi yang lain, setiap politisi itu berani dengan tegas mengatakan pandangannya dengan konsisten dalam menanggapi berbagai isu. Walaupun untuk menjalankan pandangannya kadang melakukan aksi di luar nalar, tapi mereka tidak berubah secara ideologi dan pandangan. Sehingga rakyat tahu, kalau mau milih yang sayap kanan harus memilih calon yang mana. Kalau mau yang kiri harus milih calon yang mana. Mereka bukan politisi yang esok dele sore tempe. Sebelumnya bilang FPI itu radikal, sekarang malah merangkul FPI. Contohnya, Marine Le Pen politisi sayap kanan di Prancis. Doi walaupun awal terjun ke politik kalah dengan suara telak, tapi sebagai sayap kanan Doi konsisten. Memang sampai pemilu terakhir masih kalah, tapi jaraknya dengan lawan yang terakhir adalah Macron semakin menipis. So, kalau pengkhianatan Prabowo dibalas dengan Anies tidak bayar hutang, maka kita tahu seperti apa Anies dari pendukungnya. Jadi sebenarnya simpel saja sih, yang namanya hutang itu dibayar. Apalagi katanya pendukung Anies kan Islami. Hutang itu nggak bisa dihapus walaupun dengan jihad loh. So, buat Anies dan pendukungnya ingat mati.
Ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat-ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat-ingat, ingatlah akhirat. Begitulah kura-kura.